Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita menjadi terang dunia. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah beriman kepada Kristus, berarti sudah berpindah dari gelap kepada terang. Karena kita sudah berpindah dari gelap kepada terang, mari kita menjalani kehidupan dalam terang dengan cara kita menjadi terang dunia. Dunia ini digambarkan sebagai kegelapan, karena itu butuh senter, butuh lampu untuk bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan itu, dengan harapan supaya dunia yang penuh dengan kegelapan bisa melihat terang dan akhirnya bisa berjalan dalam terang sehingga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Itulah yang dikatakan Tuhan dalam ayat 14 tadi, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini adalah terang dunia. Yang namanya terang tidak mungkin ditaruh di tempat yang tersembunyi, tetapi justru ditaruh di tempat yang tinggi supaya dia bisa menerangi kegelapan itu. Demikianlah hendaknya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menjadi terang dunia. Sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan ini akhirnya bisa menjadi terang. Dan saudara dan saya sebagai umatlah yang bertugas dan bertanggung jawab akan hal itu. Lalu bagaimana cara kita menjadi terang dunia? Kita tahu bahwa fungsi terang itu salah satunya adalah sebagai petunjuk jalan. Dengan adanya terang, maka itu menjadi petunjuk jalan bahwa kita harus jalan ke sini. Karena kalau ketika dalam gelap, kalau kita tidak ada terang, maka kita akan kesulitan untuk bisa tiba di tempat tujuan. Jadi ketika kita disebut sebagai terang dunia, menjadi terang dunia, maka hendaknya kita ini jadi petunjuk jalan. Kalau kita menjadi petunjuk jalan, itu berarti kita harus menempuh jalan yang betul dulu. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi petunjuk jalan, mengarahkan jalan ke tempat tujuan, kalau kita sendiri tidak tahu jalan itu dan kita sendiri ada dalam kegelapan. Nah karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya kita dituntut untuk menjadi penunjuk jalan. Sama dengan kita memberi contoh bagaimana cara hidup dalam terang supaya orang lain akan mengikutinya dan akhirnya mereka bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Jadi tugas kita menjadi penuntun adalah sama dengan kita memberi contoh teladan yang baik dalam hidup, dalam kita berkelakuan, dalam kita berkarakter. Mari kita belajar untuk memberi contoh atau teladan dalam menjalani kehidupan ini. Sudah barang tentu contoh teladan yang baik, bagaimana hidup benar di mata Tuhan, cara hidup yang benar, kelakuan-kelakuan yang benar, itu harus kita ada, nyatakan dalam dunia ini. Maka kita sudah berfungsi menjadi terang dunia, yaitu menjadi penuntun. Yang kedua, kita tidak hanya menjadi contoh teladan. Dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Salah satu hal yang kedua yang dituntut dari kita untuk menjadi terang dunia adalah kita harus melakukan perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang baik inilah yang menjadi contoh teladan
bagaimana cara hidup dalam terang itu. Jadi dengan kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka sesungguhnya kita sudah menjadi terang dunia, dan ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, akhirnya memuliakan Bapa kita di surga. Jadi mari kita terus berkarya hal-hal yang baik. Mari kita terus berbuat kebaikan-kebaikan dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Karena dengan terus berbuat kebaikan, maka kita sudah menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam dunia ini sebagai umat, yaitu menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Menerangi dunia yang minim, yang tidak ada perbuatan-perbuatan baik. Saudara dan sayalah yang harus melakukan karya-karya yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama, sehingga mereka bisa mencontohinya dan meneladaninya, sehingga akhirnya mereka juga bisa berjalan di dalam terang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami menjadi terang dunia. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa jadi role model, menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk kami selalu berbuat kebaikan demi kebaikan. Karena itulah yang dituntut dari kami untuk bisa menjadi terang dunia. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.